Salam jumpa kembali saudara dalam renungan masa Prapaskah. Saat ini kita berada dalam minggu terakhir dalam rangkaian masa Prapaskah yang dikenal juga sebagai Pekan Suci. Dan pada hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, kasih dan kerendahan hati. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami datang menghadap kehadirat-Mu dengan penuh rasa syukur karena kami memiliki Allah yang seperti Engkau, Allah yang begitu mengasihi kami. Oleh karena itu ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu yang tertuliskan dalam Alkitab, maka bila dalam kasih-Mu ya Tuhan, kami boleh mendapatkan Roh Kudus-Mu bekerja dan berkarya secara leluasa atas kami, memampukan kami untuk mengerti dan bahkan menolong kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu itu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, pasal yang ke-13, ayat yang ke-14 dan 15, yang tertuliskan demikian. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Saudara, pada hari ini kita telah masuki Kamis Putih. Bacaan kita pada hari ini juga berkisah suatu perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para muridnya. Dalam tradisi Yahudi, ketika seorang masuk dalam sebuah perjamuan, maka kaki mereka akan dibersihkan oleh pelayan yang biasanya adalah seorang budak. Tetapi nampaknya saat itu keberadaan seorang pelayan yang membasuh kaki terlewatkan. Dan bisa kita bayangkan bersama-sama, di antara para murid Yesus, tak ada yang dengan segera mengambil inisiatif untuk memerankan peran sebagai seorang pelayan yang membasuh kaki setiap tamu dalam perjamuan itu, yang sesungguhnya adalah teman-teman mereka dan juga Yesus yang adalah guru mereka. Ada kemungkinan mereka menjaga gengsi dan tidak mau direndahkan. Dan justru Yesuslah yang kemudian mengambil inisiatif itu untuk memerankan diri sebagai pelayan. Segera dia menyiapkan diri dengan menanggalkan jubahnya dan mengambil semua kelengkapan untuk membasuh kaki bagi setiap tamu yang ada dalam perjamuan itu, yang adalah juga para muridnya. Pada mulanya tak ada komentar dari para murid yang kakinya dibasuh. Bisa saja mereka terpaku dan tidak bisa bersikap apa-apa. Hanya saja ketika sampai pada Simon Petrus, maka Simon Petrus berkomentar dengan mempertanyakan apa yang diperbuat Yesus dengan dirinya. Namun pada akhirnya Simon Petrus membiarkan Yesus membasuh kakinya. Saudara, setelah selesai membasuh kaki para muridnya, lalu kemudian Yesus memberikan penegasan apa yang baru saja diperbuatnya. Sebagaimana yang menjadi bacaan kita pada hari ini. Yesus tidak mengawali dengan sebuah pengajaran, namun dalam sebuah aksi. Dan melalui aksi itulah Yesus sekarang mengajarkan kepada mereka bagaimana seharusnya hidup sebagai murid Yesus. Dalam relasi bersama, Yesus mengajak mereka untuk saling merendahkan hati dengan mengacu pada tindakan Yesus sebagai sebuah keteladanan. Kesemuanya itu dilakukan bukan dalam sebuah keterpaksaan, namun sebagai ekspresi kasih di antara mereka. Dalam kehidupan kita, kerap kali kita nyatakan bahwa kita saling mengasihi. Namun pernyataan itu tak akan bermakna apa-apa manakala kita tidak bersedia saling merendahkan hati dengan menempatkan yang lain sebagai seorang yang bermakna. Karena kita menempatkan orang lain bermakna dalam kehidupan kita, maka disitulah kita baru akan bisa mengasihi orang tersebut dengan tulus. Bukankah hal inilah yang dilakukan oleh Yesus dalam kehadirannya di dunia dan bahkan penderitaannya di atas kayu salib? Dia sanggup melakukan kesemuanya itu karena menempatkan sesama manusia sebagai ciptaan Allah yang bermakna. Dan karena itu, dia mengasihinya dengan tulus tanpa memperhitungkan imbalan yang akan dia terima. Dia lakukan pengorbanannya dalam penderitaan dan kematiannya dalam kasih yang diwujudkan dengan merendahkan hatinya sedemikian rupa. Sekarang mari kita bersama-sama mencoba merenungkan. Apakah kita sudah menunjukkan kasih kita dengan kerendahan hati dalam setiap pelayanan dan kehidupan kita setiap hari? Apakah kita mau merendahkan hati sedemikian rupa untuk melayani orang-orang sekitar kita, termasuk mereka yang sulit untuk mengasihi dan kita kasihi? Apakah kita sudah meladankan kasih dan kerendahan hati Yesus dalam kehidupan keluarga, gereja, dan masyarakat ini? Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus,
Ajarkanlah kepada kami untuk dapat mengasihi dengan tulus dan melayani dalam kerendahan hati seperti yang Engkau teladankan. Singkirkanlah kesombongan dalam diri kami dan gantikan dengan kerendahan hati yang penuh kasih. Pakailah hidup kami untuk menjadi berkat dan contoh kasih bagi sesama kami. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Saudara, selamat memasuki masa Prapaskah pada hari yang ke-38 ini. Dan bagi saudara yang berpuasa atau menjalankan tarak, selamat menjalannya dan kiranya Tuhan menguatkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin.